Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Iqbal Noviansyah. Di video kali ini kita akan membahas soal persiapan UTBK bagian kelima. Nah, untuk bagian sebelumnya bisa cek di link yang ada di deskripsi atau kunjungi playlist UTBK yang sudah saya siapkan. Nah, kali ini masih materinya tentang kinematika dan dinamika. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kita ke soal yang pertama. Di sini soal dinamika. Sebuah balok yang masanya M didorong oleh gaya horizontal F menaiki bidang miring licin. Oke, di sini kasusnya adalah bidang miring licin dengan laju yang tetap. Nah, kata kuncinya adalah laju yang tetap, berarti kalau dinamika laju yang tetap itu adalah sigma F sama dengan 0, bergerak tanpa percepatan. Hukum 1 Newton ya, hukum pertama Newton. Karena kita membahas ini adalah tentang dinamika ya, maka kita perlu mengetahui gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok. Nah, di sini kita gambarkan kembali dengan kemiringan bidang miringnya theta, ini baloknya. Nah, kita gambarkan kembali gaya yang bekerja di sini posisinya horizontal terhadap horizontal ya gambarnya, tetapi ini tidak sejajar dengan permukaan bidangnya. Nah, oleh karena itu kita perlu cari penguraian ini secara vektornya ya, yang sejajar dengan bidang. Maka tetanya ini secara geometri seperti ini ya. Ini tetanya berada di sini. Oleh karena itu maka gaya dorong yang sejajar dengan bidang horizontal tidak lain adalah ya F cos theta. Oke, coba diamati kembali penguraian vektornya. Oke, posisi sudutnya di situ ya, maka itu ada F cos theta. Nah, kita hanya perlu memakai F cos theta-nya saja ya, untuk penguraian F sin theta-nya yang arahnya vertikal terhadap bidang miring tidak kita pakai. Nah, selain itu pasti adanya gaya berat yang arahnya sejajar juga dengan bidang miring, yaitu adalah Wx ya, biasanya itu yang arahnya adalah selalu ke bawah, selalu turun terhadap bidang miring. Wx di sini W sin theta. Kalau masih ada yang bingung, ini kita gambarkan ulang. Ini Wx-nya atau W sin theta ke arah bawah. Kemudian ada gaya dorong tadi yang sudah kita uraikan F cos theta. Nah, ini arahnya saling berlawanan. Hanya dua gaya ini yang bekerja pada balok. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan awal tadi, sigma F sama dengan 0. Kemudian kita anggaplah F cos theta-nya positif ya. Kemudian W sin theta-nya berlawanan berarti negatif sama dengan 0. Maka di sini berarti F cos theta sama dengan W sin theta. Nah, kemudian kita bisa dapatkan F di sini tidak lain berarti adalah W sin theta ya. Atau kita ubah langsung W itu adalah massa kali gravitasi. Maka per cos theta sin per cos yang tidak lain adalah ya tangen theta. Maka jawabannya adalah mg tan theta ya. Ada di pilihan option yang B. Oke, ketemu jawabannya ya. Lanjut soal yang kedua, soal kinematika. Di sini kasusnya adalah mobil yang akan melewati parit yang lebarnya 12 meter. Nah, mobil awalnya berada di posisi ya, di sini kita gambarkan dengan titik A, kemudian di ujung parit ini titik B, kemudian berhasil melewati parit di titik C. Nah, posisi awal ke ujung parit titik B di sini adalah 25 meter. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung besar percepatan minimum agar mobil ini bisa melewati parit ya, sampai ke titik C. Nah, di sini kita gambarkan, ini misalkan mobilnya berada di titik B, maka ketika di titik B ini kecepatannya kita simbolkan dengan kecepatan V ya. Sehingga nanti dari B ke C ini geraknya adalah ya, jenisnya adalah gerak parabola atau yang biasa disebut atau dikenal dengan gerak setengah parabola. Nah, di sini dapat kita analisa di sini dari B ke C ini adalah kasusnya gerak setengah parabola. Nah, oke, kita ya, coba hitung di sini. Coba kita ingatkan kembali untuk dari B ke C. Oke, boleh kita gambarkan ulang di sini ya. Dari B ke C di sini kasusnya adalah gerak setengah parabola.
Nah, apa saja besaran atau persamaan yang kita perlukan untuk gerak setengah parabola? Nah, pertama kita tentukan di sini tinggi ya, tinggi dari B ke C ya. Selisih tingginya di sini tidak lain adalah 7,2 meter ya. Kita kurangkan saja di situ. Kemudian jarak yang akan ditempuhnya di sini lebar paritnya adalah 12 meter. Nah, ini penting ya, H dan X-nya. Nah, kemudian dari B ke C tadi adalah gerak setengah parabola. Kita catatkan terlebih dahulu, kita ingatkan kembali rumus yang selalu dipakai atau yang ada di gerak setengah parabola, yaitu untuk sumbu vertikalnya yaitu H ya, H-nya itu adalah setengah GT kuadrat. Di sini bisa juga untuk menghitung waktu, yaitu T sama dengan akar 2H per G. Nah, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan persamaan ini. Kemudian untuk sumbu horizontalnya yaitu X, yaitu GLB X sama dengan V kali T. Jadi persamaan-persamaan inilah yang akan biasanya digunakan untuk menyelesaikan kasus gerak setengah parabola. Nah, kemudian berarti di sini kita bisa kerjakan mulai dari kasus BC. Nah, kenapa di sini kita perlu mencari tahu dulu nilai kecepatan ketika di titik B. Oke, di sini kita bisa hitung waktunya terlebih dahulu karena datanya lengkap ya. 2 kali tingginya tadi 7,2 dibagi gravitasi kita gunakan 10 ya. Maka di sini hasilnya adalah 14,4 bagi 10 berarti 144 per 100 ya. Atau tadi kalau kita tuliskan saja lebih baik di sini 2 dikali 72 ya, 72 per 10 berarti menjadi 72 per 100 ya, 144 per 100. Akarnya berarti akar 144 ini 12, 100 berarti 10, berarti 1,2 detik waktu yang diperlukan mobil untuk dari titik B ke titik C. Nah, setelah kita dapatkan waktunya, nah kita masukkan, substitusikan ke persamaan X, yaitu X sama dengan V kali T, berarti V-nya tidak lain adalah 12, X-nya dan waktunya tadi 1,2. Berarti kecepatan mobil di titik B ini adalah 10 meter per second. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan kecepatan mobil ketika di ujung parit titik B, maka selanjutnya kita tinjau dari A ke B. Di sini adalah kasusnya adalah gerak GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Dengan lintasannya di sini bidang datar. Tentunya di sini awalnya mobil kita anggap dalam keadaan diam di titik A, V-nya 0, kemudian V di titik B di sini berarti seperti VT ya, VT-nya 10, V0-nya 0, VT-nya 10 dengan jarak 25 meter. Oke, persamaan apa yang kita gunakan di GLBB? Ya, di GLBB itu ada beberapa persamaan, perlu kalian ingat kembali ya. Di sini kita akan menghitung berapa besar percepatannya. Tentunya kita menggunakan data yang lengkap. Itu adalah persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, VT-nya sudah kita dapatkan tadi 10 kuadrat berarti awalnya diam 0 kuadrat tambah 2 dikali percepatan kali jaraknya 25 meter. Oke, kita lanjutkan di sini berarti ya kita dapatkan di sini percepatannya tidak lain adalah 100 per 50 yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Oke, ada jawabannya di option A.